Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Musa Putra. Saya berasal dari program studi manajemen dengan nomor NIM 2020111607. Ini saya kelas Parara ya. Di sini saya ingin membahas atau menjawab soal yang diberikan oleh Bapak dosen saya, yaitu mengenai UTS Bahasa Indonesia gitu ya. Oke, langsung saja ya. Langsung kita ke pembahasan soal. Oke. Baik. Yang pertama, di sini dituliskan jelaskan berdasarkan lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan ejaan dan berikan contohnya. Nah, oke, langsung saja. Ini akan saya jawab ya. Ini jawabannya. Sebentar. Oke, jawab. Nah, jawabannya yaitu penguasaan kaidah bahasa yang kurang, ketidaktelitian dalam menulis, kurangnya motivasi menulis, dan kurangnya kosakata. Nah, hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahan ejaan gitu. Jadi ketika kita kurang kurang pengetahuan akan kaidah bahasa, kurangnya ketelitian dalam menulis, tidak ada motivasi menulis, itu pasti menimbulkan kesalahan penulisan ejaan seperti itu. Baik, contohnya itu, nah di sini tertera ada tulisan apotik, kafling, dan sate. Nah, yang benar adalah yang ini, yang benar yang saya ini apotek ya, pakai e bukan pakai i. Kafling, yang benar kafling. Sate, yang benar adalah sate. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Baik, soal selanjutnya itu bagaimana cara membedakan kutipan langsung dan tidak langsung, berikan contohnya. Nah, ini baik saya jawab. Nah, oke. 1. Caranya itu tuliskan nama penulis, tahun terbit, dan halaman yang Anda kutip. 2. Berikan kata tambahan seperti menjelaskan, menyatakan, dan menerangkan. 3. Jika dalam bla 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 bla, dan sampai menjelaskan. Oke. Baik, langsung ke contohnya. Nah, berikut contoh kutipan langsung ya. Di sini ada penulis, ada tahun, halaman, di sini kutipannya. Oke, nah, itu kutipan langsung. Nah, seperti ini kutipan langsungnya ya. Kita lanjut. Nah, soal berikutnya, apa bedanya biografi dan bibliografi? Beri contoh. Oke. Jawabnya, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis orang lain. Sedangkan bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, judul artikel yang mempunyai kaitan dalam satu karangan. Seperti itu contohnya adalah, oke. Contohnya 1, Kraft Boris 1980, komposisi ND, 2, Nusa Indah Ibrahim, Komanini, bla 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 bla. Nah, itu bibliografi. Karena apa? Karena terdapat judul buku, judul artikel, yang berkaitan dengan suatu karangan atau suatu garapan gitu ya. Yang kedua itu merupakan Profesor Dr. Indah Haji Baharudin Yusuf Habibie bla 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 bla. Itu merupakan biografi karena biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu apa bedanya pukul dengan jam? Beri contoh. Oke, saya jawab. Jam digunakan untuk non formal, misal yang muncul di lirik lagu. Nah, misalkan jam dinding pun tertawa dan lain sebagainya. Dan percakapan kita dengan teman sebaya yang ingin janjian bertemu, misalkan jam 3 sore gitu ya kan. Terus jika pukul itu digunakan untuk yang formal, misalnya pada saat mengundang acara meeting penting, rapat RT dan presidium, dan juga lain-lain sebagainya. Oke, langsung saja kita ke contoh. Nah, contoh 1 nih. Hai Rani, nanti kita ketemu di mall ya jam 3 sore. Aku tunggu, dadah. Nah, ini merupakan kata jam ya. Jam yang digunakan non formal. Oke. Sedangkan di sini diinfokan kepada seluruh karyawan PT RCI untuk kehadirannya di acara meeting area pada pukul 15 WIB tepat di Gedung H. Nah, kata pukul ini lebih resmi dibandingkan kata jam. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut. Baik, selanjutnya apa yang dimaksud bahasa dalam sistem bunyi bermakna dan apa kaitannya dengan manusia? Oke, saya jawab ya. Nah, bahasa merupakan simbol, isyarat atau kecap yang merupakan cermin dari ide seseorang dalam arus udara lewat mulut. Lalu, apa kaitannya dengan manusia?
Jika bahasa merupakan simbol dan isyarat, maka bahasa dapat digunakan kita manusia untuk saling berkomunikasi, mengutarakan ide melalui mulut dengan kecapan bunyi yang dihasilkan seperti itu. Nah, jadi bahasa itu merupakan simbol, isyarat atau kecap yang merupakan cermin dari ide gagasan, merupakan ide dari seseorang melalui mulut gitu ya kan. Jadi kita sebagai manusia, kita mempunyai mulut, kita bisa mengecap, bisa berbunyi, itu juga merupakan suatu alat untuk berkomunikasi kita antar sesama manusia. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, apa penyebab kesalahan tanda baca koma? Beri contohnya minimal 5. Oke. Ya, oke, saya jawab. Oke, ini penyebabnya dulu ya. Penyebabnya kurangnya pemahaman tentang penggunaan tanda baca penyebabnya kurangnya pemahaman tentang penggunaan tanda baca, terus kurang teliti dalam memisah kata dan intonasi. Nah, seperti itu. Baik, ini contohnya. Nah, bisa dibaca 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang saya kurung ini yang benar ya, yang ini yang salah. Oke, selanjutnya. Oke, sebentar. Soalnya belum muncul. Oke, jelaskan perbedaan tanda baca titik 2 dan titik koma. Jawab. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung konjungsi seperti karena, sedangkan, sementara itu, meskipun, seperti, karena, sedangkan, sementara itu, meskipun. Oke. Ini ketik 2 kali ya. Contohnya, senja udah turun titik koma, kandang ayam belum ditutup. Nah, seperti itu. Itu yang titik koma ya. Dan contoh yang kedua itu Abidin menyapu halaman titik koma, Tasya menyirami bunga titik koma, Nafa menanak nasi. Oke, seperti itu ya. Ini seperti tanda baca koma gitu ya kan, pemisah atau konjungsi gitu. Selanjutnya tanda titik 2 itu digunakan untuk menjelaskan perincian. Nah, contohnya itu anak-anak diminta mengumpulkan bunga-bunga berbau harum yang tumbuh di sekitar taman itu titik 2, mawar, melati, dan kenanga. Nah, itu ada contoh yang satunya, bisa dibaca ya. Oke. Selanjutnya, baik, mengapa terjadi kesalahan huruf miring? Beri contoh. Baik, jawab. 1. Kurangnya pemahaman bahasa. 2. Kurangnya ketelitian dalam menulis. Kurangnya pemahaman KBBI dan POEBI. Oke. POEBI itu apa? Pedoman. Iya, ejaan bahasa Indonesia. Penulisan. Oke, contohnya 1 nih, kebanyakan orang Indonesia lebih menyukai yakitori. Nah, ini dipetik 2 ya. Seharusnya itu dimiringkan, tidak usah dipetik 2 seperti ini, yakitori, karena ini bahasa asing. Nah, yang kedua, disnatalis merupakan istilah bla 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 dari jadi mereka. Nah, ini dimiringkan semua. Yang seharusnya dimiringkan hanya disnatalisnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini jelaskan kesalahan penggunaan konsonan dan vokal dalam karya ilmiah. Nah, di sini jawab ya, kesalahan dipengaruhi kata baku dan tidak baku, serta pengurangan dan penambahan kata. Ini contohnya ya. Di zaman modern ini, nah di zaman ini salah ya. Ini konsonannya J. Dan yang benar apa? Z. Di zaman konsonannya Z. Oke. Yang kedua, mesin motor yang otomatik. Nah, ini K-nya itu salah ya, konsonannya itu salah. Yang benar adalah otomatis, S-nya yang benar ya. Oke. Selanjutnya contoh yang ketiga, ini adalah contoh yang vokal. Di dalam penanganan medis muncul resiko. Nah, kata resiko ini, kata E-nya ini salah. Yang benar adalah risiko. Oke. Yang kedua, pada hakikatnya. Hakikat ini yang benar apa? Hakikat. E-nya juga salah. Yang benar I. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ya. Oke. Berarti ini udah pertanyaan terakhir ya. 9 pertanyaan. Oke, saya cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih.
Sekian jawaban yang bisa dapat saya sampaikan, dapat saya tuliskan gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.